Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke, kemarin Bapak mengontak saya, ada yang mau ini ya, katanya mau diamati ya, Bapak mau melakukan proses coaching ya gitu. Iya betul Ibu. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dan butuh untuk ada orang yang melakukan observasi atau melakukan pengamatan. Ya, baiklah Bapak, saya akan mencoba membantu mengobservasi proses coaching yang akan Bapak lakukan. Namun sebelum proses observasi dilakukan, perlu Bapak ketahui ya, bahwa yang namanya proses coaching itu ada yang namanya prinsip coaching. Itu yang harus saya nilai nanti ya dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan. Pertama itu prinsip coaching tentang kemitraan klien, bagaimana Bapak menjalin kemitraan dengan klien, bagaimana Bapak membuat proses kreatif, dan bagaimana Bapak memaksimalkan potensi klien. Dan yang kedua mungkin tentang menyampaikan alur tirta ya Bapak ya, bagaimana Bapak bisa menyampaikan tujuan dari proses coaching tersebut, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi masalah, dan kemudian mengajak klien atau coaching untuk merancang rencana aksi dan kemudian bertanggung jawab dengan rencana aksi yang sudah mereka sampaikan. Itu mungkin rubrik penilaian yang harus saya sampaikan dengan proses observasi ini, Bapak. Baik. Kira-kira saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Terutama sebenarnya di coaching ini saya pengen banget untuk meningkatkan potensi dari coaching itu Bu, ya meningkatkan untuk kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk yang saya coachingin atau coachingnya, kemudian saya ingin belajar untuk mendengar dengan rasa. Oh, jadi itu ya kompetensi yang ingin saya bantu kembangkan gitu ya. Oke, terus bagian mana yang kira-kira Bapak inginkan saya amati? Nah, mungkin yang pertama saya pengen untuk Ibu mengembangkan di bagian melihat bagaimana saya menggunakan alur tirtanya. Kedua, saya juga pengen Ibu mengamati bagaimana saya bisa mendengar aktif dan mendengar dengan rasa. Oke, baiklah ya. Nanti kita akan coba ya Bapak ya. Terus bagaimana penilaian Bapak dengan apa yang akan kita kembangkan? Saya itu biasanya kurang bisa mendengar secara aktif, Bu. Jadi kadang-kadang kalau seandainya lawan ngobrol bicara, kadang-kadang lupa itu dia lagi ngobrol kemana, karena kadang-kadang fokusnya hilang. Nah, di sini saya itu minta diperhatikan, saya mau mengembangi bagaimana saya itu bisa mendengarkan dengan aktif dan mendengar dengan rasa. Oh iya, jadi bagian mendengarkan dengan aktif dan mendengar dengan rasa yang Betul. ingin Bapak apa ya kembangkan gitu ya. Oke. Jadi harapannya apa sih dari observasi yang akan kita lakukan saat ini? Iya, habis melakukan coaching ini yang pengen itu minimal saya bisa mengasah kemampuan coaching saya, terutama untuk meningkatkan kompetensi coaching dan menggunakan alur tirta di dalam coaching. Ya, jadi meningkatkan kompetensi dan menggunakan alur tirta itu yang ingin Bapak gunakan ya. Oke, mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bapak ya. Kita akan lihat nanti bagaimana proses Bapak melakukan coaching. Saya doakan semuanya berjalan lancar. Semangat Bapak ya. Kita akan melihat nanti bagaimana hasilnya setelah proses coaching berlangsung ya. Baik. Terima kasih Ibu ya. Semoga bisa membantu saya untuk melakukan observasi atau pengamatan di proses coaching ini. Sama-sama Bapak. Semangat Bapak. Semangat. Atur nuhun. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini terima kasih nih udah nelpon, udah kontak seperti yang kita janjikan di WA tadi untuk pertemuan kita hari ini. Kira-kira apa sih tujuan yang ingin dicapai Ibu dari pertemuan kita kali ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Baik. Sudah berkenan ngobrol. Oh,
sebenarnya ini Pak Aina ya yang saya ingin tujuan ingin ada pertemuan ini teh karena saya di sini merasa di sekolah saya itu anak-anak di kelas saya perhatikan motivasi samping dulu gitu yang mungkin kemarin ada kegiatan-kegiatan khususan sarjana itu kemarin terus mungkin dari efek ada juga mungkin karena kan kemarin ada kegiatan di kelas 12 jadi ya saya ingin pertemuan hari ini agar saya dapat menyampaikan masalah saya yang tentang anak itu motivasi belajarnya luar biasa. Berarti yang seperti Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu ingin curhat, ingin bercerita-cerita tentang rendahnya motivasi belajar siswa gara-gara habis kegiatan 17 Agustus ini. Nah, kira-kira nih Bu, melalui coaching ini kira-kira apa indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai? Itu Pak, melalui coaching ini mungkin pertemuan hari ini saya sudah dapat menyampaikan masalah saya gitu ya, yang tentang untuk lebih meningkatkan lagi lah motivasi untuk di kelas itu yang saya inginkan. Oke, baik. Ya, kalau begitu, nah ini karena memang pertemuan kita ini waktunya tidak terlalu banyak Bu ya, paling kita punya waktu 20-30 menit ya. Nah, tapi dari situ saya pengen tahu gitu, di sini Ibu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih kalau seandainya di skala 1 sampai 10, kira-kira motivasi belajar siswa saat ini di posisi berapa? Mungkin yang saya amati ini ya kayak sini cara meningkatkan motivasi belajar ini mungkin ada di level kira-kira di level 6 Di level 6 dengan skala 10. dari 1 sampai 10 itu anak ada di level 6. Nah, kalau dia di level 6 itu kenapa Ibu mengatakan bahwa dia ada di level kemampuan Ibu itu ada di level 6? Mungkin ya tadi itu ya cara ini gitu bagaimana untuk mengatasi anak supaya anak itu benar-benar kesadaran dirinya gitu supaya dia muncul motivasi belajarnya lebih meningkat lagi. Itu yang saya dikatakan. Jadi saya ingin menggali anak bagaimana cara kesadaran muncul dari anaknya gitu. Oke. Makanya saya bagus saya belum berhasil nih. Makanya saya agak di level 6 makanya saya bagaimana saya ingin konsultasi sama. Jadi menurut Ibu kemampuan Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar itu baru ada di level 6 ya. Nah, kira-kira kalau seandainya sekarang ada di level 6, habis dari obrolan kita ini, habis dari diskusi ini, pengen Ibu skala itu naiknya ke berapa? Saya mengharapkan ya pasti ingin yang lebih baik gitu ya. Mungkin ada skala 10 lah gitu mungkin targetnya gitu. Ya, karena saya ingin melayani anak-anak pun yang itu luar biasa gitu. Jadi sampai ingin menginginkan anak-anak didik saya itu benar-benar saya layaninya dengan sepuasnya mereka. Intinya untuk melalui minatnya belajarnya mereka, untuk saya minat belajarnya mereka. Itu yang saya inginkan. Jadi saya ingin anak itu benar-benar dari munculnya motivasinya dulu dari dirinya. Yang saya tanamkan itu saya pengen ada kesadarannya. Dulunya karena itu yang saya inginkan. Oke, berarti Ibu tuh ingin menanamkan motivasi anak-anak itu dengan kemampuan Ibu seoptimal mungkin sampai kemampuan Ibu bisa dikeluarkan semua sampai ke 10-nya gitu ya. Nah, dari obrolan ini kira-kira kekuatan saat ini yang sudah Ibu miliki untuk mencapai untuk sampai ke level skala 10 itu kira-kira ada kekuatan apa nih yang Ibu miliki? Saya selalu sikap terbuka pada anak. Kalau misalkan pada saat saya pembelajaran itu dalam setiap saya misalkan dari awal ya, misalkan dari awal pertemuan masuk ke kelas, saya selalu menjelaskan saya belajar sama ibu, seperti ini bla bla bla. Awalnya harus tetap yang paling utama saya efektifnya, kognitif juga, psikomotor apalagi aplikasi dari segala itunya kata saya ini.
Tapi yang paling utama ya saya pengen kamu praknya dulu gitu ya, yang paling utama ini. Terus mungkin di sini saya selalu terbuka pada siswa ini, dalam arti saya melakukan tindakan yang mampu mendorong kemauan siswanya, itu intinya mengungkapkan pendapatnya, menerima siswa dengan segala kekurangan dan kelebihan maupun menanggapi pendapat siswa dengan positif. Jadi intinya di sini saya lebih leluasa terbuka buat anak, biar mereka leluasa untuk berpendapat pada saat pembelajaran di kelas. Maka di satu sisi saya suka, nah mungkin ini udah 2 bulan ya, coba ketik dulu lah dengan sedikit kertas cuil gitu. Sepedas apapun, jangan lihat ibunya, nggak usah pakai nama, karena saya ingin tahu sampai di mana anak itu belajar dengan saya. Nah, gitu. Jadi saya biar tahu menggali kekurangan diri saya, itu ya saya sering lakukan itu. Oke, mungkin yang saya dengar tadi bahwa ibu ini punya kekuatan, bahwa ibu ini lebih terbuka ke siswa ya, lebih terbuka kepada siswa, lebih lebih menerima pendapat siswa, sehingga ibu bisa meningkatkan motivasi belajar itu dengan kedekatan keterbukaan ini, bukankah begitu, Bu? Iya. Oke. Nah, kalau begitu kemungkinan apa yang bisa ibu ambil dari kekuatan tersebut? Jadi kekuatan ini yang bisa ibu ambil membuat anak itu lebih untuk meningkatkan motivasinya, apa yang bisa ibu share dari sana? Mungkin di sini saya harus bisa memberikan kata-kata motivasi untuk yang pertama dari murid, bisa juga dengan memberikan video yang bikin menarik lagi, yang isinya tentang memotivasi anak bersemangat, serta bisa juga saya mengubah gaya mengajar saya, jangan sampai membosankan, anak lebih tertarik dengan pembelajaran saya, terus dia anak itu paham apa yang saya sampaikan, itu yang saya inginkan. Jadi kata ibu, untuk kedepannya ini ibu akan membuat kata-kata motivasi lagi, kemudian ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih lebih interaktif, seperti itu ya, Bu ya? Ya. Oke. Nah, kalau begitu kira-kira apa hambatan yang dapat menghalangi ibu nanti untuk mencapai tujuan ini dalam membuat kata-kata motivasi, atau ibu menerapkan metode pembelajaran yang interaktif tadi atau model pembelajaran, kira-kira ada hambatan tidak? Mungkin dari diri saya bisa hambatan, karena saya berperan mengajar apalagi di bidang perusahaan, mungkin kadang kalah bagaimana di kesisaan, kadang terganggu pada saat ada jam kelas, itu minatnya siswa karena banyak yang ketinggalannya. Itu salah terbesar saya. Itu sikap siswa juga faktor lain diantaranya adalah lingkungan keluarga. Karena di sini kurang pantauan dari keluarga, karena daerah Cipongkor itu banyak anak-anak yang ditinggalkan ibunya, latar belakang dari keluarganya pun. Jadi mereka itu tinggal dengan neneknya, kan namanya tinggal di nenek kan mungkin nenek tidak leluasa untuk membentak dan sebagainya, atau maaf bukan membentak, agak keras dan itu tidak mungkin gitu. Itu ke cucu ya, karena kalau cucu biasanya lebih sayang kan. Jadi mungkin latar belakang itu kan orang tua bakat yang dalam pun kurang. Jadi lah mungkin hambatan yang jadi di anak motivasi saya itu dari situ keluarga. Menjaminkan kita juga bisa, karena di situ banyak ada di lingkungan daerah, kalau nggak salah daerah sebelum itu ada anak-anak yang hanya sampai SD. Jadi mungkin dari situ mungkin coba dari hambatan kenapa motivasi Oke, berarti memang hambatannya itu lumayan banyak juga ya. Bisa juga dia dari ibu secara pribadi bisa seperti itu ya, Bu ya. Tadi yang saya tangkap itu, kemudian kata ibu juga lingkungan belajar di sananya, lingkungan masyarakatnya ya, lingkungan masyarakat begitu. Kemudian ditambah juga ada lingkungan kultur sekolah juga yang belum juga mendukung untuk anak memiliki motivasi belajar yang tinggi seperti itu. Betul begitu, Bu ya. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini apa rencana ibu untuk mencapai tujuannya? Mungkin yang paling utama ya saya lebih membangun organisasi lebih baik lagi dengan terutama siswa, harus memahami karakter anak-anak, senantiasa jadi pendengar setia. Yang saya ingin
terus kebahagiaan dan kesehariannya anak-anak di sekolah. Oke. Jadi menurut Ibu salah satu rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan itu ya tadi kan di depan mungkin ada kata-kata motivasi ya yang di depan tadi, kemudian Ibu juga akan mendekatkan anak-anak secara personal seperti itu ya. Kemudian kata Ibu akan menjadi teman curhatnya mau mendengar anak-anak untuk berkeluh kesah seperti itu. Betul begitu ya, Pak? Iya, iya. Oke. Nah, kalau di situ dari rencana tersebut, adakah yang menjadi prioritas utama Ibu dalam menggapai itu? Yang menjadi prioritas dari segala itu, kira-kira yang diprioritaskan apa? Mungkin prioritasnya itu ya komunikasi yang pertama antara saya dengan ini adalah informasi dari saya. Dalam pola saya pembelajaran sesuai dengan minat anak anaknya. Di sini ada siswa lebih nyaman dan bahagia belajar dengan saya. Oke, jadi prioritas utamanya itu ya seperti yang saya tangkap dari obrolan Ibu itu, Ibu akan melakukan komunikasi yang akan menjadi prioritas itu, Ibu akan melakukan komunikasi kepada siswa itu menjadi pendengar aktif seperti itu yang akan dijadikan lebih diutamakan, diprioritaskan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, kira-kira strategi untuk mencapai itu menggunakan pendekatan yang prioritas tadi itu seperti apa, Bu? Mungkin strateginya ya tadi itu pertama komunikasi. Mungkin metode pembelajaran yang menarik dan mungkin tepatnya sesuai dengan minat anak. Oke. Terus hadirkan diri saya harus sepenuh hati ya dalam menuntut anak-anak lebih meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi ini sepenuh hati dari saya. Buahnya luar biasa, maksudnya harus luar biasa di sini karena sampingkan manajemen kita. Mungkin metode pembelajaran yang menarik dan tepat sesuai dengan minat anak yang saya ajar, terus hadirkan yang utama ya hadirkan diri saya sepenuhnya. Sampai tadi ada pada manajemen tidak jadikan alasan, mungkin kita harus lebih mengutamakan lagi. Di situ saya PR yang terbesar saya itu ya itu tadi itu harus lebih manage waktu. Oke. Nah, berarti memang manage waktu untuk metode pembelajaran itu ya yang sesuai dengan strategi itu. Nah, kalau begitu bagaimana dengan jangka waktu? Berapa lama kira-kira Ibu bisa meningkatkan motivasi belajar anak itu? Waktu yang dibutuhkan Ibu kira-kira berapa lama? Insya Allah secepatnya. Maksudnya waktu ininya kira-kira butuh berapa lama Ibu seandainya dari sekarang mencapai motivasi anak itu bisa meningkat lagi, Ibu membutuhkan waktu seberapa lama? Mungkin jangan sampai ditunda-tunda lagi atau berlarut-larut karena banyak di siswanya juga. Akan secepatnya mungkin minggu depan yang saya beratasi. Oke, baik. Nah, apa yang menjadi ukuran nanti keberhasilan rencana aksi Ibu ini? Indikator keberhasilan itu seperti apa kalau dari rencana-rencana? Mungkin di sini ukuran keberhasilan rencana itu termasuk sesuai yang mungkin lebih cepat, terbuka, terus mandiri, mengikuti proses pembelajaran. Oke. Nah, dari sana kan Ibu tadi sudah mengutarakan pasti ada gangguan, ada hambatan juga jadi melakukan untuk meningkatkan motivasi ini. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi gangguan tersebut? Mungkin mulai dari diri saya ke depan karena saya harus lebih meningkatkan lagi kualitas dalam memimpin siswa, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Terus metodenya juga saya coba lebih anak tertarik, mungkin pembelajaran yang bikin mereka asik dan bahagia, terus memanfaatkan media yang ada pembelajaran dan melakukan evaluasi karena agar lebih baik lagi. Oke, siap. Baik Bu, kalau gitu. Nah saya pengen tahu nih kira-kira kapan Ibu bisa mulai aksi tersebut? Insya Allah Minggu depan. Minggu depan saya akan lakukan secepatnya karena saya sayang dengan anak saya dan karena itu adalah merupakan
kelalaian saya juga. Oke, baik. Berarti minggu depan Ibu akan mulai action untuk melakukan meningkatkan motivasi belajar siswa ini ya. Nah, kira-kira kalau sama minggu depan ini mau dimulai, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam? Mungkin memaksimalkan yang saya lakukan dengan cara berkolaborasi, pertama yang pertama yaitu dengan wali kelas ini sama mungkin saya harus komunikasi dengan wali kelas. Maksudnya bagaimana supaya itu kerjasama, bagaimana untuk memotivasi anak supaya tadi kemauannya itu harus ditingkatkan, kerjasama dengan wali kelas, terus mungkin bisa jadi harus dengan orang tuanya juga, masih tidak langsung berdoa anak tetap harus saya berkomunikasi. Oke, berarti nanti yang akan menjadi membantu Ibu adalah wali kelasnya, mungkin kan orang tua yang di rumah juga ya Bu ya. Aduh, ini Bu, tidak terasa waktunya udah hampir 20 menit. Ini bukan tidak enak, tetapi ya mungkin kita keterbatasan waktu ya. Tapi luar biasa, semoga Ibu bisa dengan secepatnya melakukan aksi untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya lagi. Mungkin itu ya Bu ya. Semoga sukses dengan rencana-rencana yang udah Ibu mau dilakukan berikutnya. Nah, kira-kira saya mau tahu nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan, bagaimana tindak lanjut dari coaching ini? Saya ucapkan terima kasih ya Pak yang sudah mendengarkan kritik saya. Menurut saya kan lebih cepat lagi gitu, secepatnya gitu untuk motivasi ini, dan sekarang lebih lega lagi setelah coaching dengan Pak ini. Alhamdulillah sudah terbuka saya ke depannya bagaimana cara untuk memotivasi. Oke. Baik, ya terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Ya semoga aja ini dapat membantu, Ibu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswanya nanti ya ke depan, dan Ibu tetap semangat dan tetap sehat tentunya. Oke, itu saja Ibu ya, karena waktunya terbatas. Mungkin pertemuan ini juga harus saya akhiri untuk obrolan kita ya. Semoga kedepannya benar-benar Ibu bisa dapat melakukan peningkatan motivasi belajar anaknya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching ya. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi? Ya, alhamdulillah untuk performa tadi saya merasa lumayan puas untuk melakukan proses coachingnya, akan tetapi memang ada beberapa hal yang memang harus saya tingkatkan. Nah, kenapa Bapak menilai ada yang harus ditingkatkan? Karena tadi saya itu merasa belum bisa mengeksplorasi lebih kreatif untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada si coachingnya. Ya, boleh saya menyampaikan pendapat saya? Silakan Bu. Nah, kalau menurut saya ya Bapak, dari yang sudah Bapak laksanakan, Bapak sudah memenuhi standar proses coaching yang baik ya. Bahkan menurut saya itu sudah lebih dari kata baik dan hampir sangat baik. Meskipun begitu, Iya benar sih, masih ada yang harus ditingkatkan ya di beberapa tempat. Mungkin mendengarkan rasa juga, kemudian lebih mendengar aktif, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kreatif. ya, betul, saya juga sebetulnya sudah sangat baik Bapak. Bahkan menurut saya itu sudah di atas standar gitu ya untuk sebuah proses coaching. Namun demikian saya juga melihat bahwa Bapak masih bisa meningkatkan kemampuan Bapak di bidang terutama dalam hal menjalin keterbukaan dengan klien. Bapak mungkin bisa lebih membuka ruang perjumpaan pribadi yang lebih intens dengan klien Bapak. Kemudian Bapak juga bisa mengeksplorasi proses kreatifnya, dan juga untuk outputnya Bapak masih bisa untuk mengeksplorasi menggali lebih dalam lagi mengenai identifikasi masalah dan juga rencana aksi dari klien Bapak. Ya.
Menurut Bapak bagaimana? Ya, saya mungkin sepakat dengan Ibu, mungkin kedepannya lebih banyak untuk mengeksploitasi diri. Oke. Jadi rencana berikutnya bagaimana Bapak? Mungkin saya untuk berikutnya akan lebih sering lagi untuk melakukan coaching untuk meningkatkan kompetensi coaching ini. Ke depan ini mungkin harus banyak mengcoaching siswa untuk sebagai sarana untuk latihan gitu. Dan mungkin coaching beberapa rekan sendiri. Dari perjumpaan kita ini sudah terbayang nih kira-kira seperti apa nanti akan tindak lanjutnya apa cara untuk meningkatkan performa ini bagaimana? Ya, mungkin yang dibayangin sama saya, mungkin saya harus lebih banyak untuk merangkum kalimat-kalimat pertanyaan yang kreatif, yang berbobot untuk digunakan untuk sangat coaching. Yang terpenting mungkin pertanyaan ini akan muncul kalau seandainya saya lebih banyak mendengar dengan aktif. Nah, ini harus benar-benar harus saya latih seperti itu. Oke Bapak, saya kira sudah cukup baik. Hasil pengamatan saya ini akan saya tuangkan dalam lembar pengamatan supervisi akademik. Terus sebagai ininya ya Bapak menilai keseluruhan proses coaching tadi itu seperti apa? Apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan habis proses coaching ini dapat menyadari diri saya sendiri bahwa kemampuan coaching itu masih butuh saya asah dan masih bisa untuk saya kembangkan lagi. Dan setelah saya ngomongin sambil belajar, saya juga akan menggunakan proses coaching ini dalam melakukan supervisi akademik. Saya akan menggunakan untuk pendekatan institusi ke siswa saya sehingga saya bisa mengeksploitasi diri saya di sekolah. Jadi ke depan saya akan menggunakan proses coaching ini sebagai metode untuk melakukan supervisi akademik dan reeksekusi pada siswa. Oke. Terima kasih Bapak atas selamat sudah berhasil melaksanakan proses coaching. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak kerjakan hari ini dapat meningkatkan kompetensi Bapak. Terima kasih sudah memperkenankan saya untuk mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya, atas kesediaan Ibu melakukan observasi di pelatihan coaching saya. Saya ucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum.